tahun 2021 ini perkara sektor pertambangan salah satu perkara yang banyak yang diputus oleh pengadilan baik pertama sampai akhir, baik itu perkara pidana, perdata, PT UN maupun perkara-perkara lainnya. Perkara-perkara tersebut kami bisa akses melalui website resmi dari Mahkamah Agung, yakni Perdata ini terdapat sekitar 78 perkara perdata, di mana hal ini digabung dengan perselisihan hubungan industrial dengan pajak. Lumrah terjadi dalam kasus pertambangan di sektor mineral, khusus untuk kasus yang saya ucapkan kepada pemateri kita pada siang hari ini. Yang pertama, Mbak Maria Ulfa. Selamat siang, Mbak Maria. Halo, selamat siang, Mbak Dinda. Oke, dan pemateri kedua kita pada siang hari ini, abang kita, Bang Muhammad Wirdan Saifullah. Selamat siang, Abang. Halo, selamat siang, Din. Oke, dan selamat siang serta selamat datang kepada rekan-rekanku pemerhati sektor energi dan pertambangan yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinda Silviana Putri, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi interaktif kita pada siang hari ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekanku, Pusat Studi Hukum Pertambangan memiliki komitmen terhadap diskursus mengenai isu-isu hukum dalam bidang energi dan pertambangan, yang mana sebagai salah satu bentuk implementasi dan komitmen dari PUSHEP, menyelenggarakan suatu diskusi interaktif hasil riset dari rekan-rekan peneliti di PUSHEP, berdasarkan dari kumpulan-kumpulan putusan pengadilan mengenai isu yang ada di hukum energi dan pertambangan yang terjadi selama kurun waktu tahun 2021 kemarin. Baik, langsung saja karena terlihat antusiasme dari rekan-rekan peserta diskusi pada siang hari ini yang terlihat tidak sabar untuk memperhatikan dari pemateri kita, mungkin kita bisa langsung mulai saja untuk diskusinya. Baik, dari pemateri pertama adalah Mbak Maria Ulfa, Sajian Hukum. Mbak Maria di sini merupakan salah satu peneliti yang ada di Pusat Hukum Energi dan Pertambangan. Kepada Mbak Maria Ulfa, waktu dan layar kami persilakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Dinda atas waktu dan layar yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan coba operator mungkin bisa membantu untuk share slide yang telah saya berikan tadi. Oke. Baik, di sini sambil menunggu slide-slide yang diberikan oleh operator. Di sini saya akan menjelaskan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, seperti yang kita ketahui Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah dan luar biasa, baik itu sumber daya hayati maupun non-hayati. Nah, terima kasih operator. Potensi sumber daya alam tersebut meliputi pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan juga tidak kalah penting yakni sektor energi dan pertambangan. Saking pentingnya sektor energi dan pertambangan ini dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 diatur mengenai rujukan bagi perintah dalam pengelolaan sumber daya alam sektor energi dan pertambangan. Oleh karenanya, sektor ini perlu dikelola seoptimal mungkin dengan sifat efisien, transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan juga berkeadilan, yang mana manfaatnya yang paling penting yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan adanya banyak potensi-potensi ini, maka tidak luput dengan masalah, konflik, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Oleh karenanya, rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan membahas kasus-kasus apa saja yang telah terjadi di tahun 2021, jenis perkaranya apa saja, dan sampai di tingkat mana, di tingkat pengadilan mana seperti itu. Mungkin selanjutnya, operator.
Selama tahun 2021 ini, perkara sektor pertambangan salah satu perkara yang banyak yang diputus oleh pengadilan, baik pertama sampai akhir, baik itu perkara pidana, perdata, PT-UN, maupun perkara-perkara lainnya. Perkara-perkara tersebut kami bisa akses melalui website resmi dari Mahkamah Agung, yakni Direktori Putusan MARI, yang mana dapat kami katakan bahwasannya Mahkamah Agung masih cukup konsisten dalam menerapkan lembaga pendidikan modern yang keterbukaan gitu. Begitu ya rekan-rekan sekalian, karena di sini memberikan akses kemudahan bagi kita melihat putusan-putusan apa saja dan kasus-kasus apa saja yang telah diputus di tahun 2021. Dan kita dapati di sini sebanyak 293 putusan tentang pertambangan yang telah terjadi di tahun 2021. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait per bulannya berapa saja kasus yang telah diputus, kemudian jenis kasus dan juga tingkat-tingkat pengadilan mana saja yang telah diputus oleh pengadilan. Selanjutnya, operator. Oke, yang pertama terkait jumlah perkara energi dan penambangan per bulan. Di sini kita lihat bahwasannya yang paling banyak putusan yang diputus oleh pengadilan pada bulan Februari dan juga Maret sebanyak 41 dan juga 66 perkara. Dan juga di sini yang paling sedikit terjadi di bulan Desember, seperti itu. Selanjutnya. Untuk jumlah perkara energi pertambangan berdasarkan kasus, di sini kami membagi menjadi 5 perkara. Yang pertama pidana, perdata, PT-UN, hubungan industrial, dan juga pajak. Di sini kita lihat bahwasannya perkara pidana merupakan yang paling banyak yang kita dapati di putusan ini, kemudian 66 kasus perdata, dan juga di sini juga ada dari perkara PT-UN sebanyak 24 kasus yang mana memang paling banyak terkait perizinan, dan dilanjut pajak yang mungkin bisa dikatakan sangat langka, akan tetapi kita juga dapati di sini, dan yang terakhir yakni tentang hubungan industrial sebanyak 4 kasus. Selanjutnya. Dan jumlah perkara energi dan pertambangan berdasarkan subsektor, di sini kami membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama minerba, kemudian migas, dan juga ketenagalistrikan. Yang mendominasi di sini kasus minerba sebanyak 273 kasus. Kemudian selain itu ada 8 kasus perkara yang telah diputus di subsektor migas, dan kemudian di subsektor ketenagalistrikan terdapat 2 perkara yang kami temukan seperti itu. Selanjutnya. Dan dalam jumlah perkara energi dan pertambangan berdasarkan tingkat pengadilan, di sini yang pertama yang paling banyak jumlah perkaranya diputus oleh pengadilan negeri, dan selanjutnya pengadilan tinggi atau tingkat banding, dan yang ketiga Mahkamah Agung dan tingkat kasasi, dan juga ada beberapa perkara yang melakukan peninjauan kembali, yakni sebanyak 9 kasus. Baik, Mbak Dinda, mungkin itu saja data-data yang telah kami peroleh untuk riset kami. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Dinda. Halo. Baik, terima kasih Mbak Maria atas pemaparannya yang sangat menarik ya. Tadi kasusnya sangat banyak sekali berkaitan dengan energi dan pertambangan itu sendiri. Teman-teman, rekan-rekanku yang berbahagia, untuk informasi, nanti akan dibuka sesi tanya jawab, bisa langsung raise hand dan menyampaikan secara langsung, atau bisa dituliskan di kolom komentar agar bisa saya bantu untuk bacakan. Baik, mungkin bisa langsung saja pada pemateri kita yang kedua pada siang hari ini, yaitu Bang Wirdan, Sarjana Hukum yang merupakan salah satu peneliti juga di PUSEP. Selain itu, beliau ini juga aktif sebagai advokat di kantor hukum JLP Law Firm. Baik, kepada Bang Wirdan, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dinda atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini
kita berjumpa kembali dengan kami dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, di mana pada kesempatan kali ini di awal tahun 2022 kita berjumpa untuk sama-sama belajar terkait dengan sektor energi dan pertambangan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pemetaan kasus hukum yang kita lakukan yang terjadi selama tahun 2021. Mungkin teman-teman operator bisa dibantu untuk share screen yang tadi. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kami informasikan bahwa pemetaan kasus hukum ini didasari atau diawali dari riset teman-teman peneliti di Pusat Studi Hukum dan Pertambangan selama 1 tahun dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2021, di mana sebagai inventarisasi kasus yang terjadi di sektor energi dan pertambangan selama 1 tahun penuh. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kasus hukum energi dan pertambangan yang terjadi selama tahun 2021, sebagaimana rekan saya tadi sampaikan, Mbak Maria, bahwa kami menemukan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan kata kunci pertambangan ditemukan sebanyak 293 kasus mengenai energi dan pertambangan. Dan hal ini pemetaan kasus ini juga pernah kita lakukan di tahun lalu, di bulan Januari juga, namun pada waktu itu juga kita temukan sekitar 260-an kasus. Nah, ini meningkat dari tahun sebelumnya. Namun, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal mengenai karakteristik atau jenis kasus yang terjadi selama tahun 2021 di sektor energi dan pertambangan. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, untuk sektor minerba sebagaimana disampaikan oleh Mbak Maria masih mendominasi, di mana pada sektor minerba ini cukup besar ketimbang kasus-kasus yang lain, hampir 233 perkara yang diputus oleh pengadilan. Angka ini mungkin akan dikalahkan apabila isu terkait dengan pencabutan izin yang disampaikan oleh Presiden Jokowi waktu itu sekitar 2073 izin tambang yang akan dicabut oleh Jokowi. Itu kemungkinan akan digeser kasusnya dari sektor tata usaha negara nanti yang akan timbul masalah-masalah di sektor perselisihan antar atas kebijakan pemerintah tersebut. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pada karakteristik ini kami akan menyampaikan yang pertama mengenai pidana sektor minerba. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pertambangan merupakan kegiatan usaha yang meliputi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, hingga pengusahaan mineral dan batu bara. Dalam hal ini meliputi banyak sekali elemen-elemen. Yang pertama adalah mengenai studi kelayakan, konstruksi, eksplorasi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, sampai dengan pengangkutan atau penjualan. Bahkan nanti akan juga membahas mengenai pasca tambangnya. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, dari beberapa kasus yang kami temukan dalam putusan tersebut, sekitar 273 kasus di sektor minerba, umumnya yang terjadi kasus tersebut adalah penambangan tanpa izin. Penambangan tanpa izin ini yang perlu kita cermati adalah sebagaimana pemetaan kasus hukum yang pernah kami lakukan tahun lalu, bahwa dalam Undang-Undang Minerba yang baru, Undang-Undang 3 2020, terdapat ancaman atas penambangan ilegal ini, di mana ancaman dalam Undang-Undang 3 2020 untuk penambangan ilegal yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sekitar 10 miliar rupiah.
Namun yang terjadi dalam putusan-putusan yang kami himpun, kebanyakan tuntutan dari jaksa penuntut umum di bawah dari ancaman tersebut yang terdapat dalam undang-undang. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah mengenai kejadian atau kasus tersebut yang memungkinkan untuk tuntutan di bawah daripada ancaman pidana yang disebutkan dalam undang-undang. Kemudian yang tak kalah menarik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, di sektor sengketa tata usaha negara. Nah, dalam sektor tata usaha negara ini, kasus di 2021 sebanyak 24 kasus sengketa tata usaha negara. Hal ini dikarenakan sengketa tata usaha negara tersebut dikarenakan karena ada produk dari pemerintah yang dianggap merugikan seseorang ataupun badan hukum. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua, Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang perubahan tata usaha negara, disebutkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku. Salah satu kasus yang terjadi, dan kebetulan juga kasus ini pernah kami dalami dalam catatan hukum sektor energi dan pertambangan yang kami presentasikan di tahun 2021 kemarin, yaitu salah satu contohnya adalah kasus PT Tubindo, di mana kasus PT Tubindo tersebut sudah sampai di tingkat kasasi. Pada kasus ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, izin daripada PT Tubindo ini dicabut oleh gubernur. Sebelumnya PT Tubindo ini memiliki izin operasi produksi dari bupati, kemudian dicabut oleh gubernur. Dan hal itu pemberitahuan yang disampaikan oleh gubernur dalam hal ini terkait dengan pencabutan itu kurang lebih 7 tahun, dan itu melewati batas waktu untuk pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Namun dalam hal ini pengadilan justru mengabulkan mengabulkan gugatan dari PT Tubindo dikarenakan PT Tubindo tidak mengetahui, merasa tidak pernah menerima pemberitahuan terkait pencabutan izin tersebut, dan baru diketahui sejak 7 tahun kemudian, dan baru diketahui itu pun salinan dari putusan tersebut. Nah, hal ini timbul konflik tata usaha negara di mana pencabutan izin tersebut kemudian dilakukan dilakukan untuk gugatan ke tata usaha negara, dan di tingkat pertama banding bahkan kasasi, PT Tubindo memenangkan kasus ini. Nah, hal ini menjadi contoh Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian atas kebijakan pemerintah yang beberapa waktu lalu dikeluarkan akan mencabut sekitar 2073 IUP atau izin pertambangan dari berbagai macam izin, dan tentu hal ini akan menjadi polemik yang menurut kami panjang dikarenakan ada berbagai upaya hukum yang akan dilakukan oleh pemilik izin tersebut, dan tentunya hal ini menyebabkan kondisi yang bisa jadi akan menimbulkan banyak gugatan kepada pemerintah atas pencabutan izin daripada pemilik izin tambang tersebut. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, selanjutnya jenis atau karakteristik dalam perkara perdata sektor minerba. Dalam kasus perdata ini terdapat sekitar 78 perkara perdata, di mana hal ini digabung dengan perselisihan hubungan industrial dan juga pajak. Lumrah terjadi dalam kasus pertambangan di sektor minerba, khusus untuk kasus perdata adalah perbuatan melawan hukum dan juga wan prestasi. Dalam hal ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
yang dilakukan oleh pemerintah atau dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini bisa menjadi salah satu penyebab gugatan perdata yang dilakukan oleh perusahaan maupun perorangan atas tindakan yang dirasa melanggar terhadap hukum, seperti itu. Kemudian untuk perselisihan hubungan industrial terjadi karena ada perselisihan hak atas karyawan dan juga atas perselisihan antara karyawan dengan jumlah hak yang diterima oleh karyawan tersebut atas pemutusan hubungan kerja. Ini terjadi pada PT Freeport Indonesia, di mana PT Freeport Indonesia tersebut memecat karyawannya, kemudian karyawan tersebut melakukan gugatan hubungan industrial dalam arti mempermasalahkan terkait hak-haknya dari karyawan tersebut. Kemudian pada putusannya ditetapkan bahwa PT Freeport telah memenuhi sesuai dengan PP 35 2021 terkait dengan sektor ketenagakerjaan. Baik, Bapak Ibu dan rekan sekalian, untuk sektor pajak dalam perkara perdata ini, untuk pertambangan itu ada sekitar 8 kasus, di mana ditemukan sekitar hampir keseluruhan itu peninjauan kembali. Di mana pada sektor untuk kasus pajak ini disebabkan karena ada sharing profit seperti itu yang tidak dikenakan pajak, sehingga Ditjen Pajak melakukan penelusuran terhadap perusahaan yang dikira tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, selanjutnya untuk subsektor migas. Untuk subsektor migas, selain perkara pertambangan sebagaimana kami sebutkan di awal, terdapat beberapa tindakan jenis pidana yang dilakukan selama tahun 2021, ada sekitar 18 putusan mengenai migas, dan diantaranya adalah pidana. Dan salah satu contoh yang bisa kami sebutkan adalah terkait dengan pengelolaan tanpa izin, pengelolaan tanpa izin usaha pengelolaan. Dan ini dipidana ancamannya dalam Undang-Undang 22 tahun 2021 paling lama di penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak 50 miliar rupiah. Namun tuntutan jaksa dalam beberapa putusan yang kami himpun itu sekitar 10 bulan dan juga 10 juta subsidi 3 bulan kurungan. Baik, selanjutnya juga ada melakukan usaha niaga tanpa izin usaha niaga. Dan ini tuntutan pidananya dalam Undang-Undang 22 tahun 2021 itu sekitar 3 tahun dan denda 30 miliar rupiah. Dan tuntutan pidana rata-rata yang kami temukan sekitar 10 bulan penjara dan 1 miliar rupiah. Dan juga subsidiar 2 bulan kurungan. Kemudian juga ada jenis melakukan penyimpanan tanpa izin penyimpanan. Hal ini banyak terjadi dengan ancaman pidana yang dalam undang-undang itu sekitar 3 tahun dan denda sebanyak 30 miliar rupiah. Namun yang terjadi tuntutan dalam putusan-putusan tersebut sekitar 1 tahun, 2 bulan, atau 1 tahun, bahkan ada di bawah itu sekitar 10 bulan, kemudian denda 5 juta dan subsidiar 3 kurungan. 3 bulan kurungan maksudnya. Kemudian juga ada jenis melakukan pengangkutan tanpa izin pengangkutan. Ini kerap terjadi, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Dalam putusan-putusan yang kami himpun juga terdapat ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan paling banyak denda sekitar 40 miliar rupiah. Dan tuntutan jaksa amat sangat rendah dari ancaman yang disampaikan dalam undang-undang, sekitar 2 tahun dan denda sebanyak 500 juta rupiah. Tindak pidana pengelolaan minyak dan tanpa izin pengusaha usaha di Undang-Undang 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi tersebut paling banyak adalah 5 tahun dan denda 50 miliar rupiah.
untuk ancaman paling lamanya. Sedangkan untuk niaga tanpa izin niaga sekitar 3 tahun, sebagaimana diuraikan dalam pasal 3 huruf B Undang-Undang 22 tahun 2001, diancam dengan pidana 3 tahun dan denda sekitar 30 miliar rupiah. Selanjutnya, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, untuk sektor kelistrikan, sebenarnya bukan murni sengketa terkait dengan ketenaga listrikan, namun asbabun nuzul atau disebabkan oleh kasus ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang menurut kami dikarenakan adanya perbuatan yang dianggap melawan hukum oleh dalam hal ini PT PLN, sehingga dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum karena dianggap oleh pelanggan dalam hal ini tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ditentukan secara undang-undang oleh PT PLN itu sendiri. Ada 2 kasus ini, Bapak Ibu dan rekan sekalian. Kasus pertama adalah putusan nomor 3 PDTG dari di mana dalam hal ini menggugat PLN melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar pertimbangan tersebut. Kemudian dalam putusan hakim tidak dapat menerima dikarenakan confuse di dalam sengketa tersebut. Kemudian untuk kasus yang kedua, putusan ini terjadi di NTB, di mana ada pembangunan pembangkit jaringan di Lombok, dan hal itu tower tersebut melintasi perumahan yang dianggap perbuatan tersebut oleh warga sekitar berbahaya untuk warga sekitar tersebut. Namun dalam putusan tersebut pertimbangan hakim gugatan tidak dapat diterima dan juga gugatan tersebut dimenangkan oleh PT PLN tersebut. Dalam putusan pengadilan, output dari proses peradilan sidang pengadilan merupakan proses pemeriksaan di mana sebagaimana pasal 1 butir 11 KUHP Perdata, maksud kami KUHP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, berdapat berupa pemidanaan atau bebas serta lepas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang pidana. Kemudian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, perkara sektor energi dan pertambangan salah satunya perkara yang banyak masuk dan diputus oleh pengadilan selama tahun 2021, di mana berdasarkan hasil penelusuran kami sekitar 293 putusan yang mulai dari tingkat pengadilan negeri sampai dengan Mahkamah Agung, di mana terbagi dalam beberapa jenis perkara mulai dari pidana, perdata, perselisihan hubungan industrial, dan juga peradilan tata usaha negara. Kemudian khusus untuk perkara pidana, keseluruhan dari perkara tersebut umumnya penuntut umum dengan ancaman pidananya, misal ancaman pidana lebih rendah daripada tuntutan pidana, maksud kami lebih rendah dari ancaman pidana yang disampaikan atau yang diuraikan dalam undang-undang. Sementara yang tak kalah menarik dalam hal ini adalah putusan tata usaha negara. Dalam putusan tata usaha negara ini menjadi perhatian kita semua karena mungkin sebentar lagi kita akan menemukan banyak kasus terkait dengan putusan tata usaha negara dengan kebijakan pemerintah mencabut izin sekitar 2073 izin. Itu akan menimbulkan kasus yang lumayan banyak tentunya kalau asalkan nanti kebijakan tersebut benar-benar ditandatangani oleh pemerintah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bang Wirdan atas pemaparan materinya, sangat menarik ya Bapak Ibu. Ini sudah banyak sekali kumpulan pertanyaan dari teman-teman peserta diskusi pada siang hari ini. Mungkin bisa langsung saya bantu bacakan ya. Untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Hendy Priyo, beliau menanyakan terkait dengan yang pertama, ada 4 pertanyaan ini. Bapak Ibu pemateri siang hari ini, apa yang membedakan kasus hukum pertambangan dengan kasus-kasus hukum pada umumnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya menurut
rekan-rekan PUSEP, apa penegakan hukum di bidang pertambangan sudah berjalan dengan baik dan apa kelemahannya? Kemudian yang ketiga, apa rekomendasi dari tim peneliti terhadap temuan-temuan yang dihasilkan dalam riset pada siang hari ini? Dan yang terakhir kaitannya dengan kebijakan Presiden Jokowi baru-baru ini terkait dengan ribuan IUP yang nantinya tadi sempat disinggung juga, apa juga akan menjadi suatu isu hukum gitu di tahun ini gitu. Mungkin untuk pertama bisa saya berikan kesempatan kepada Bang Wirdan untuk memberikan pendapatnya dulu, nanti bisa langsung dilanjut ke Mbak Maria ya. Monggo Bang. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Terima kasih juga buat Pak Hendy Priyo atas pertanyaannya. Yang pertama, apa yang membedakan kasus hukum pertambangan dengan kasus hukum yang lainnya? Jadi karakteristik dalam pertambangan ini memang pertama kasusnya menyinggung terkait dengan pertambangan, dan kedua dalam kasus pertambangan ini umumnya sebagaimana putusan-putusan yang kami himpun umumnya adalah kasus pidana yang banyak terjadi, amat banyak terjadi dibanding dengan kasus-kasus yang lainnya. Karakteristik telah kami sampaikan tadi, ada berbagai macam karakteristik dalam perkara pertambangan, di mana dalam hal ini dari hasil penelusuran kami untuk pidana pertambangan ini sendiri, khususnya untuk kasus pidana, dan ini sekaligus nyambung untuk pertanyaan yang kedua, di mana dalam penegakan hukumnya tuntutan amat sangat rendah daripada ancaman yang diatur dalam undang-undang. Dan hal ini juga menjadikan banyaknya kasus-kasus pidana, khususnya untuk penambangan tanpa izin, menjadi tiap tahun amat berulang dan banyak kembali sekali lagi banyak untuk kasus-kasus yang sama dari tahun ke tahun. Hal ini tentu membutuhkan tindakan yang tegas dari penegak hukum ataupun pemerintah dalam hal ini. Karena ancamannya sudah jelas sangat tinggi, namun dalam proses persidangan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum malah sangat rendah daripada aturan yang telah diuraikan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian rekomendasi kami sebagai tim peneliti PUSEP dari temuan-temuan yang kami sampaikan tadi, tentu hal ini rekomendasi kami adalah bagaimana menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang 3 2020 tersebut menjadi sebagai tolak ukur dalam penegakan hukum, khususnya di sektor energi dan pertambangan, di mana ancamannya jelas sehingga memberikan efek jera kepada pelaku, khususnya untuk sektor energi dan pertambangan, melakukan kembali, untuk melakukannya kembali sehingga ada peningkatan, ada penurunan, maksud kami ada penurunan kasus dari tahun yang sebelumnya ke tahun yang akan datang. Jadi menurut kami penerapan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undang khususnya sektor energi dan pertambangan itu perlu penerapan yang benar-benar efektif dalam hal ini, khususnya dalam putusan-putusan tersebut, tuntutan-tuntutan terhadap pelaku tindak pidana sektor energi dan pertambangan masih sangat rendah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalau misalkan kebijakan Presiden Jokowi yang baru-baru ini mencabut ribuan izin IUP, apakah juga akan menjadi kasus hukum? Tentu akan menjadi kasus hukum apabila keputusan tersebut benar-benar terjadi. Namun sampai saat ini kami sebagai tim peneliti di PUSEP belum menemukan SK pencabutan ataupun produk hukum yang mencabut sekitar 2073 kasus tersebut. Sampai saat ini kami belum menemukan draft yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang terkait dengan pencabutan izin tersebut. Atau kalaupun nanti benar-benar dicabut izinnya, maka tentu ini akan menjadi menjadi potensi kasus yang akan terjadi di tahun 2022 ini. Jadi dari pemilik izin itu tentu akan melakukan upaya hukum dalam arti akan melakukan gugatan. Salah satu gugatan yang dapat dilakukan adalah tata usaha negara untuk pencabutan IUP-nya. Jadi keputusan atau kebijakan Presiden Jokowi yang disampaikan beberapa waktu lalu
untuk mencabut ribuan izin pertambangan akan menjadi potensi kasus hukum yang besar nanti di 2022, khususnya di tahun ini, dan itu menjadi tahun yang sibuk tentu bagi pemerintah untuk melawan gugatan-gugatan dari perusahaan-perusahaan yang dicabut izinnya oleh pemerintah tersebut. Mungkin itu komentar dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Dinda atau langsung dilanjutkan oleh Mbak Maria. Silakan. Langsung saya jawab ya Mbak Dinda ya. Baik, yang pertama, apa yang membedakan kasus hukum pertambangan dengan kasus-kasus hukum yang lain, yakni karena ini memang terkait subsektor pertambangan dengan kasus-kasus lain, otomatis hal ini yang membedakan kasus-kasus pertambangan saja seperti itu. Contohnya di sini paling banyak memang temuan yang kami dapati terkait tentang illegal mining dan juga terkait izin-izin usaha pertambangan yang dicabut oleh pemerintah seperti itu. Kemudian yang kedua, menurut pusat penegakan hukum di bidang pertambangan apakah sudah berjalan dengan baik? Terkait ini saya tidak bisa berpendapat lebih karena memang harus kita lihat dari keadilan, kepastian, dan juga kemanfaatan hukumnya. Akan tetapi di sini dapat saya katakan bahwasannya pertambangan saat ini masih banyaknya illegal mining, masih banyaknya izin-izin usaha yang dicabut oleh pemerintah. Jadi mungkin kelemahannya mungkin di pengawasan dan juga penegakan hukumnya seperti itu. Dan juga terkait Jokowi mencabut berapa izin IUP, saya mengapresiasi ya langkah Jokowi tersebut karena dapat dikatakan kebijakan ini untuk mengevaluasi kembali tentang tata kelola pertambangan di Indonesia, khususnya terkait izin usaha pertambangan, karena apabila ini tidak dievaluasi baik untuk fakta maupun data, maka nanti akan berpotensi dengan banyak terjadinya resiko-resiko hukum seperti itu. Dan saya sepakat dengan rekan saya tadi Bang Wirdan bahwasannya mungkin apabila banyak izin usaha yang akan dicabut, maka negara akan sibuk ya dengan banyaknya gugatan PT-UN yang diajukan kepada pengadilan seperti itu. Mungkin Mbak Dinda. Oke, terima kasih jawabannya Bang Wirdan dan Mbak Maria. Langsung saja lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada 2 pertanyaan dari Pak Umar Seno. Saya bantu bacakan ya. Pertanyaan pertama, apakah kasus judicial review Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Migas itu tidak ada? Kemudian pertanyaan yang kedua, ini beliau pada intinya lebih menanyakan sih, apakah benar nih di sektor pertambangan ini merupakan salah satu sektor yang bahasa kasarnya banyak uangnya gitu, sisi materialnya gitu. Mungkin Bang Wirdan dapat menyampaikan dulu komentarnya, Bang? Oke, baik. Terima kasih Mbak Dinda. Menarik sekali pertanyaan dari Bapak Umar Seno. Kenapa kami di sini tidak memasukkan judicial review Undang-Undang Minerba dan juga Undang-Undang Migas tidak ada. Kami pemantauan kasus hukum yang kami uraikan di sini adalah kasus hukum yang terjadi di bawah Mahkamah Agung. Sebelumnya seperti itu. Jadi di bawah naungan Mahkamah Agung ada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan juga Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, itu masuk pemantauan yang kami lakukan. Jadi kenapa kami tidak memasukkan judicial review Undang-Undang Minerba dan juga Undang-Undang Migas? Mungkin ke depan ini bukan pertanyaan yang sebenarnya ya, saya menganggap ini sebagai saran. Juga mungkin kami akan memetakan kasus juga di sektor tersebut. Dalam arti pengujian terhadap undang-undang juga nanti akan kami lakukan di kemudian hari, khususnya beberapa judicial review yang telah dilakukan terhadap undang-undang Minerba atau undang-undang lainnya yang masuk atau berkaitan dengan sektor energi dan pertambangan. Kemudian keputusan di sini apakah maksudnya pertambangan itu lebih basah. Jadi bahasa basah ini memang karena pertambangan ini merupakan salah satu kasus yang khusus. Jadi sebenarnya bukan hanya pertambangan, kasus-kasus yang lain juga basah sebenarnya karena memang peradilan kita ini belum sempurna untuk hal-hal semacam itu. Jadi masih ada komponen-komponen atau hal-hal tertentu yang masih bisa kita bermain dengan uang. Namun yang perlu kami sampaikan bahwa
sebagaimana amanah Undang-Undang 3 2000, sebagaimana amanah pasal 33 maksud kami Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sumber daya alam itu harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka sudah seharusnya dari semangat pengelolaan dan juga semangat penerapan terhadap undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, semangatnya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Jadi produk-produk hukum, baik itu putusan dan yang semacamnya, itu harus mencerminkan pasal tersebut. Jadi menurut kami, pertambangan ini pengelolaannya harus baik, pengawasannya harus baik, dan juga penerapan terhadap pasal-pasal yang diatur dalam perundang-undangan itu harus baik. Maka dari itu tagline PUSEP adalah untuk energi dan pertambangan yang berlandaskan hukum dan keadilan. Jadi harus berlandaskan hukum terlebih dahulu, pengelolaannya harus berlandaskan hukum, dan penerapannya pun harus berdasarkan hukum dan keadilan. Itu mungkin yang dapat saya komentari. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih Bang Wirdan atas tanggapannya. Mbak Maria mungkin mau menambahkan sedikit, Mbak? Ya memang tidak banyak jauh ya dari tadi dari pendapat Bang Wirdan tadi. Kenapa kasus JR Undang-Undang Berbadan Undang-Undang Migas tidak ada? Karena memang di sini kami fokus dalam pemetaan kasus ini pada pengadilan pertama sampai pengadilan akhir seperti itu ya, Mas Komarseno. Kemudian apa betul kasus pertambangan ini lebih basah? Maksudnya mengenai fulus. Nah, ini memang perlu dikaji ulang ya, karena juga ini masalah sensitif karena berkaitan dengan oknum-oknum tertentu seperti itu. Akan tetapi memang bukan hanya pertambangan saja yang mungkin bisa basah atau bagaimana, mungkin perkara-perkara lain pun seperti itu. Oleh karenanya Indonesia memang di sini yang ditekankan yakni penegakan terkait kasus pertambangan di Indonesia memang harus ditegakkan seadil-adilnya seperti itu. Mungkin sekian Mbak Dinda jawaban dari saya. Baik, terima kasih Mbak Maria. Saya bacakan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Pak Denny Listianto. Izin tanya, kasus korupsi kok nggak banyak ya? Padahal kan banyak sekali kasus korupsi berkaitan dengan sumber daya alam. Dan kira-kira kalau memang ada modus operandinya itu seperti apa kasus korupsinya di sektor sumber daya alam? Apakah KPK atau Kejaksaan maupun Polri sudah bagus dalam menangani kasus-kasus tersebut? Dan ini yang pertanyaan kedua ini lebih minta pendapat nih dari salah satu pemateri kita yang merupakan advokat mungkin ya. Bagaimana prospek pengacara pertambangan terkait dengan tambang kan banyak kasus nih. Apa mungkin bisa langsung dijawab langsung oleh Bang Wirdan? Oke, Mbak Dinda, terima kasih. Kasus korupsi nggak banyak. Sebenarnya dalam putusan-putusan tersebut ada beberapa putusan terkait dengan tindak pidana korupsi, dan itu masuk tindak pidana, namun belum kami uraikan. Terima kasih, ini mungkin masukan dari Pak Denny Listianto. Jadi nanti setelah ini kami akan perbaiki riset kami terkait dengan kasus tindak pidana korupsi. Jadi kami juga akan uraikan beberapa putusan pengadilan selama tahun 2021 tersebut, ada juga tindak pidana korupsi. Jadi sebagai informasi bahwa dalam beberapa putusan itu, khususnya tindak pidana, ada tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor energi dan pertambangan. Khususnya dalam hal ini, apa sih yang menjadi peran Kejaksaan atau KPK atau Polri dalam menangani ini? Ini menurut kami luput dari perhatian KPK dan juga dalam hal ini adalah Kejaksaan, adalah sektor energi dan pertambangan. Banyak yang sekali, kalau bahasanya Prabowo itu bocor dalam hal ini. Jadi di tingkat pengawasan khususnya untuk kegiatan bisnis energi dan pertambangan ini, KPK belum menyentuh secara mendalam mengenai tindak laku dalam proses bisnis sektor energi dan pertambangan. Kalau teman-teman pernah nonton film Sexy Killer, gimana banyak gurita bisnis para penguasa di negeri kita memiliki gurita bisnis di sektor energi dan pertambangan. Jadi kekuasaan itu melegitimasi terhadap usaha-usaha di sektor energi pertambangan, sehingga memuluskan jalan mereka untuk
mendapatkan melancarkan bisnis pertambangan, khususnya energi dan pertambangan mereka dalam hal pengamanan, bersih dari kasus dan lain semacamnya, itu bisa terjadi. Kalau misalkan kita pernah menonton film sesi killer tersebut, dan itu benar-benar terjadi sebenarnya, namun belum bisa diungkapkan secara fakta bahwa memang benar-benar kejadian tersebut benar-benar terjadi karena keterbatasan data dan juga yang dilakukan oleh kita. Jadi kemudian terkait dengan proyek pengacara pertambangan terkait dengan pertambangan, banyaknya kasus pertambangan. Jadi kalau pengacara ini kan sebenarnya nggak digolongkan hanya kasus pertambangan. Jadi pengacara ini dianggap bisa segala hal macam jenis kasus hukum. Namun dalam hal ini dalam kasus pertambangan tentu akan banyak potensi bagi seorang advokat untuk mendapatkan klien di sektor energi dan pertambangan, karena memang sektor ini banyak membutuhkan advice hukum, membutuhkan banyak pendapat daripada pengacara, terobosan-terobosan hukum yang sekiranya dapat mengamankan jalur bisnis mereka, sehingga potensi pengacara pertambangan di sini amat sangat besar. Dan juga di sini potensi potensi kasusnya juga sangat besar. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, apabila memang benar Jokowi itu mencabut sekitar 2000 sekian izin itu, maka ini menjadi pesta poranya pengacara. Akan menjadi pesta poranya pengacara, karena akan potensi hukumnya akan banyak sekali, dan itu menjadi tanda kutip tanda kutip menjadi pesta kartinya para pengacara untuk mendampingi beberapa perusahaan yang dicabut izin tersebut. Itu Mbak Dinda, komentar saya kembalikan ke Mbak Dinda. Baik, terima kasih Bang. Dari Mbak Maria ada tambahan, Mbak? Untuk korupsi ini ya memang ini jadi masukan ya untuk kasus korupsi ini, mungkin untuk kebaikan riset kami selanjutnya. Dan terkait korupsi ini memang sangat banyak sebetulnya ya yang terjadi, karena memang ini didorong dari pasokan maupun permintaan global terkait mineral dan batu bara. Dan juga untuk apakah KPK atau Kejaksaan sudah bagus menangani ini, memang tadi kembali lagi kita harus melihat kembali, meriset kembali, karena memang jaringan yang ada di pertambangan ini cukup rumit, karena merupakan aktor-aktor kuat di bidang keuangan, di bidang politik dan juga bisnis, sehingga ini cukup sulit ya begitu pertanggungjawabannya, seperti itu. Mungkin itu saja Mbak Dinda, tambahan dari saya. Baik, terima kasih Mbak Maria, Bang Wirden atas tanggapannya. Oh, ini rasanya pertanyaannya banyak sekali. Saya minta maaf ya untuk para peserta diskusi siang hari ini, rasanya tidak akan cukup waktunya kalau kita bacakan semuanya. Mungkin saya hanya memilih 2 penanya lagi ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Mungkin nanti bisa jadi pertimbangan untuk Pushep agar menyelenggarakan lagi kali ya. Nih, pertanyaan dari Pak Damar PW. Ada Pak Himawan. Baik, apa mungkin mau saya sampaikan ke Pak Himawan terlebih dahulu? Yang pun Bapak, monggo Pak Himawan Susanto. Ya, makasih Mbak siapa tadi ya? Mbak Dinda ya. Oke. Assalamualaikum ya, selamat siang teman-teman, Mbak Ulfa, terus Mas Firdan, teman-teman yang lain. Kebetulan saya dari Palembang ya. Jadi menarik ya hari ini diskusinya. Tapi paling tidak ada beberapa hal tadi yang mau kita diskusikan, khususnya terkait masalah penerapan ataupun pelaksanaan pada Undang-Undang Minerba itu sendiri. Karena gini, di beberapa daerah di tempat kami pun, itu di kabupaten tidak perlu saya sebutkan ya, itu ternyata penerapan Undang-Undang Minerba itu tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku ya. Artinya gini, ketika kegiatan eksplorasi itu diatur secara tegas, itu tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak tertentu
yang nyata di lapangan itu masih terjadi, artinya masih ada illegal mining yang dilakukan oleh masyarakat ataupun rakyat seperti itu kan. Nah, ini jadi catatan sebenarnya. Tinggal dicari lagi apa sih penyebab. Mungkin ini masukan buat teman-teman peneliti dari Pushep, bagaimana nanti kita menyelaraskan undang-undang mulai kalau ketika bicara tentang keberadaan sumber daya tadi untuk mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan, tapi di dalam Undang-Undang 3 2020 itu sendiri masih mengatur bahwasanya pelaksanaan itu masih diserahkan kepada, maaf ngomong nih, mereka yang memiliki kapitalis yang kuat, sehingga kegiatan eksplorasi yang harusnya tadi itu mensejahterakan masyarakat ternyata tidak memberikan efek positif seperti itu. Nah, ini yang terjadi di salah satu kabupaten di wilayah Sumsel seperti itu, sehingga kegiatan penambangan liar itu masih banyak dan kerap sekali terjadi. Jadi seperti musim ini ya, musim hujan, tiba-tiba hujan terus timbul nanti jamur kayak itu kan. Nah, ini jadi berapa kali terjadi pergantian Kapolda di Sumatera Selatan, itu kayak jadi isu-isu yang seksi nih tiap tahun nih. Jadi wah, ini gencar nih, ada kejadian nih, terjadi peristiwa peledakan nih, ledak ketika ada eksplorasi oleh masyarakat untuk sumur-sumur tua tadi, mulai nih baru kayak mulai geliatnya kayak yang panasan tanda kutip ya, mulai nanti mereka turun ke lapangan lihat nih siapa sih, ujung-ujungnya masyarakat yang ditangkepin kayak itu kan. Nah, tinggal titik beratnya itu sebenarnya kesejahteraan, balik lagi kan, artinya memang keberadaan kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan itu apakah memberikan efek positif bagi masyarakat sekitar. Kalau bicara masalah APBD ya sesuai konstitusi jelas itu diatur, APBD itu bagi daerah penghasil dia memiliki kuota yang lebih besar seperti itu, nanti baru ke negara kan seperti itu. Tapi balik lagi ini jadi PR ya bagi teman-teman, bagi kita semua, bagaimana sih keberadaan mereka itu juga harusnya ya memberikan kesejahteraan sesuai dengan amanat undang-undang kan seperti itu. Nah, kedua bicara masalah tadi ada beberapa hal sebenarnya yang jadi catatan saya ya. Artinya gini, mungkin teman-teman Pushep ini fokusnya ke masalah administrasi ataupun pidana. Sebenarnya ada hal lain yang sangat saya mungkin masukan dari saya, itu masalah pajak sebenarnya. Pajak sebenarnya kalau dari yang disampaikan tadi kan cuma ada berapa tadi? 8 ya kalau nggak salah ya. 8 kasus pajak. Saya nggak tahu apa sih hasil endingnya seperti itu kan putusannya. Dari sekian ribu kata Mas Wirdan maupun Mbak Ulfa yang dicabut tadi, itu kita fokus masalah administrasi seperti itu. Itu izin yang dicabut. Coba kita telusuri lagi lebih jauh tentang masalah pajak. Apakah pajak itu kita real ya ini? Karena kita bicara niat baik, sehingga pajak tadi benar-benar disalurkan ke negara seperti itu. Apakah ini benar-benar disalurkan? Apakah nilai sesuai seperti itu? Karena banyak kejadian, maaf ngomong nih. Ya kebetulan saya lawyer, basic saya juga saya pernah di LBH Palembang. Jadi saya melihat bahwasanya kejadian seperti itu, maaf ngomong bakal jadi kayak jadi bahasanya jadi bancaan ya. Udah nego yang kayak itu. Nah, yang kayak itu kan sebenarnya jadi catatan ini. Saya minta tolong teman-teman nanti kalau bisa yuk kita dorong sama-sama, kita kawal sama-sama bagaimana sih sebenarnya pajak ini ya, ini jangan dilupakan. Kok cuma 8 kasus, kok bagi saya jadi tantangan besar nih, kok dari 1 tahun ini cuma 8 kasus pajak kayak itu. Jadi sebenarnya inilah akar permasalahan di situ. Sumber pendapatan tadi yang menurut saya mungkin dikecilin atau seperti apa ya, itu asumsi saya ya. Nah itu terus kemudian masalah korupsi, masalah administrasi, kalau saya lihat ini kan cenderung bicara masalah pencabutan izin. Nah, saya coba discuss beberapa teman di Sumsel. Ini kalau masalah administrasi, katakanlah nih, kok satu perusahaan, satu wilayah ini ada 2 izin IUP yang dikeluarkan oleh pejabat, katakanlah seperti itu. Kok pejabat A mengeluarkan 2 izin usaha yang tumpang tindih? Harusnya kan kita kejar tidak cuma sekedar masalah administrasi, tapi kita juga bisa mengejar, oh ada apa ini kok sampai 2 izin yang dikeluarkan, tanda kutip ya, question tag-nya kan seperti itu. Artinya ada indikasi mungkin dugaannya ya korupsi, terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum pejabat tersebut. Kalau saya arahnya ke sana, Mas, mungkin itu masukan. Ya saya pengen juga ini sebenarnya tadi saya minta sama Mbak Ulfa, yuk Mbak Ulfa share dong
papernya biar kita based on dokumen gitu kan. Ya, Jadi saya ngelihat ini tadi sempat muter aja nih berapa kasus sih kayak itu. Nah mungkin itu Mbak Dinda sebagai moderator, terima kasih atas waktunya. Paling nanti saya minta tanggapan dari Mas Firdan, Mbak Ulfa maupun teman-teman yang lain. Ya terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imawan. Ini lebih ke arah banyak sekali masukan-masukannya ya dari Pak Imawan ini. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Bang Wirdan terlebih dahulu, nanti bisa langsung dilanjutkan ke Mbak Maria ya. Monggo Bang. Baik, terima kasih Bang Hiwawan, kalau kami bisa panggil Bang Hiwawan. Terima kasih atas saran dan juga masukannya terkait dengan penerapan penerapan undang-undang dalam proses penanganan kasus terkait dengan sektor energi dan pertambangan di lapangan. Memang bukan hanya di sektor energi dan pertambangan, namun di kasus-kasus lain juga banyak kita temukan ketidaksesuaian atau antara dasolen dan juga dasen itu amat berbeda jauh. Dalam hal ini, dalam kasus sektor energi dan pertambangan, dapat kami sampaikan bahwa proses penerapan memang menjadi polemik kita bersama, menjadi masalah kita bersama, menjadi PR kita bersama, di mana penerapan dalam undang-undang minerba khususnya bisa diterapkan semaksimal mungkin terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Kemudian untuk yang kedua tadi, sarannya luar biasa, masuk sekali. Mungkin ini kerap terjadi di lapangan yang tidak terpantau oleh kami. Kami hanya membahas terkait dengan berapa kasus, karakteristiknya seperti apa, terus putusannya seperti apa, itu yang kami himpun. Namun banyak juga kasus-kasus di lapangan yang sebenarnya tidak terjangkau oleh kami. Dan itu sebenarnya peran penting teman-teman di daerah, khususnya ada Bang Himawan di sini, mungkin di lain kesempatan nanti di masa depan kita dapat bekerja sama untuk penelitian atau riset khususnya di Sumatera, di daerah Sumatera, bisa melakukan riset bersama terkait dengan bagaimana prospek pertambangan ini, khususnya dalam hal kasus-kasus yang kemungkinan akan muncul di sektor energi dan pertambangan. Terkait dengan pajak tadi, ini sangat menarik. Sangat menarik karena memang beberapa putusan atau kasus yang kami temukan juga bukan hanya membahas terkait dengan pajak, juga ada terkait dengan PNBP. PNBP ini menjadi masalah juga, karena ada beberapa perusahaan yang dicabut izinnya karena tidak membayar PNBP. Salah satu penyebabnya itu. Jadi menurut kami memang pengelolaan di sini masih belum maksimal dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu. Nah, karena itu Pusep hadir di sini untuk melakukan beberapa riset terkait dengan kasus tersebut, sehingga nantinya bisa membeberkan fakta yang terjadi di lapangan, khususnya dalam hal ini kami dalam tataran administratif, sebagaimana tadi Mas Iwawan katakan. Memang dalam hal ini kami memaparkan materi ini dalam segi kasus yang kami telusuri dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Namun dalam beberapa kesempatan memang hal-hal yang tidak terjangkau sebagaimana tadi disampaikan, kok hanya ada 8 kasus. Ini yang menjadi pertanyaan juga bagi kami, kenapa hanya ada 8 kasus untuk pajak. Padahal banyak sekali, kemungkinan banyak sekali di lapangan yang terjadi penyelewengan terhadap pajak, deal-dealan lah istilahnya dengan pejabat pemerintah setempat untuk proses tersebut. Kemudian izinkan saya menanggapi tadi terkait dengan penerbitan izin di 2 lokasi yang sama. Ini banyak terjadi, kebetulan juga kami di kantor hukum pernah menangani ini, di mana ada 2 izin usaha pertambangan di satu lokasi yang sama dengan 2 badan hukum yang berbeda. Ini menjadi polemik juga karena memang banyak terjadi banyak fakta terjadi di lapangan, dan hal ini menjadi pukulan telak bagi kita para peneliti, istilahnya pemerhati sektor energi dan pertambangan, bagaimana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam hal ini pemerintah daerah. Namun hal inilah menjadi salah satu catatan pemerintah kenapa dalam Undang-Undang 3 2020 ini seluruh perizinan ditarik ke pusat.
salah satu alasannya seperti itu yang kami pelajari, yang kami telusuri, bahwa salah satu alasan kenapa perizinan semuanya ditarik ke pusat sekarang adalah banyaknya kasus seperti itu, banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah daerah dalam penerbitan izin tersebut. Jadi menurut kami masukan yang amat berarti, masukan yang luar biasa berharga bagi kami. Insya Allah ke depan kita akan memaparkan hal-hal yang disampaikan oleh Bang Himawan tadi, dan juga mungkin di lain kesempatan, di lain waktu, di masa depan kita dapat bekerja sama untuk sama-sama melakukan riset terkait dengan kasus-kasus hukum, khususnya di sektor energi dan pertambangan yang terjadi di daerah, khususnya di Sumatera, di Palembang khususnya, tempat Bang Himawan berada saat ini. Terima kasih Bang Himawan atas masukannya, itu menjadi catatan bagi kami. Kami kembalikan ke Mbak Dinda. Baik, dari Mbak Maria mungkin bisa menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu, Mbak. Baik, mungkin sedikit saja ya. Terima kasih banyak Bang Himawan masukannya ini untuk perbaikan riset kami selanjutnya. Memang banyak sekali ya kasus-kasus terutama pajak yang mana memang sangat penting untuk pendapatan negara begitu terkait keuangan seperti itu ya. Memang hal ini juga hal sensitif dan kami juga bertanya kenapa yang kami temukan hanya 8 gitu. Mungkin akan kami coba telah kembali juga tadi Bang Himawan juga menyinggung terkait korupsi. Memang korupsi ini memang besar ya, karena didorong kembali lagi tadi didorong dengan adanya pasokan atau permintaan global terkait mineral maupun batu bara, dan jaringan ini terbilang cukup rumit gitu karena yang memiliki ini merupakan aktor-aktor di bidang keuangan, di bidang politik begitu, dan ini mempersulit identifikasi kita untuk tanggung jawab dan akuntabilitasnya yang jelas atas tindakan illegal mining ataupun illegal ataupun suap seperti itu. Mungkin itu saja Mbak Dinda, jawaban dari saya. Baik, terima kasih Mbak Maria atas tanggapannya. Baik, sekali lagi saya minta maaf karena keterbatasan waktu. Rasanya sesi tanya jawab kita siang hari ini yang udah cukup panas banget sebenarnya ya, terpaksa kita tutup. Nah, untuk informasi sebenarnya teman-teman, Pusep sendiri ini sudah memiliki website. Jadi tadi teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab oleh pemateri kita, mungkin bisa menyampaikan pertanyaan di sana atau mungkin bisa nanti dikirim by email dan sebagainya. Langsung saja pada agenda kita yang terakhir, dari para pemateri akan menyampaikan closing statement-nya. Bisa saya mulai dulu dari Bang Wirdan mungkin ya Bang ya. Monggo Bang untuk menyampaikan closing statement-nya untuk siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak Dinda, rekan-rekan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas partisipasinya telah bergabung bersama diskusi pemetaan kasus hukum yang terjadi tahun 2021 bersama kami di Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. Catatan yang bisa kami ambil dalam diskusi siang menuju sore hari ini adalah pengelolaan pertambangan memerlukan hukum yang baik sehingga pengelolaan pertambangan itu dapat mencerminkan keadilan bagi masyarakat, khususnya sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mencerminkan pengelolaan pertambangan yang dapat mensejahterakan semua masyarakat. Dan dalam putusan-putusan ini juga menjadi kajian bagi kita semua bahwa dalam proses penegakan hukum di Indonesia masih belum menjadi sesuatu yang paripurna, dalam artian masih banyak celah yang bisa kita kritisi sehingga menjadi perbaikan ke depan untuk seluruh aspek atau seluruh elemen dalam mempraktekkan, dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, segala masukan kami terima dengan baik dan kami akan perbaiki riset kami ke depan, dan juga kami membuka dengan lebar segala macam bentuk kerjasama dengan Pusep, dan teman-teman silakan hubungi admin Pusep dan juga website yang kami telah tersedia. Jadi pantau terus media sosial kita, juga banyak sekali informasi-informasi terkait dengan kegiatan di sektor energi dan pertambangan yang akan kami selenggarakan selama 1 tahun ke depan. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Dinda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa langsung kepada Mbak Maria. Saya persilakan untuk menyampaikan closing statement-nya, Mbak. Monggo. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian karena telah mengikuti diskusi pelatihan yang diskusi yang kami adakan hari ini. Oh ya, Bang Iwawan, nanti akan kami share ya tadi materinya. Maaf karena tadi sambil fokus ke materi karena belum saya share ya. Jadi terus semangat mengikuti diskusi-diskusi seperti ini yang tujuannya agar membangun awareness untuk para stakeholder pertambangan yang mana tujuannya memang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti itu. Mungkin itu saja Mbak Dinda. Baik, terima kasih Mbak Maria. Rekan-rekanku yang berbahagia, demikian tadi serangkaian acara diskusi interaktif kita pada siang hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini dapat bermanfaat, dapat memberikan sumbangsi pikiran dan bermakna, terutama untuk sektor hukum, energi, dan pertambangan itu sendiri. Bapak Ibu, saya Dinda Silviana Putri, selaku moderator pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Sekian diskusi interaktif kita pada siang hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam diskusi-diskusi selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Billahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, sehat selalu.